Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah kita sambung pelajaran kita masih tentang golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan malaikat. Kita sudah bahas dua di antaranya, yaitu yang pertama orang-orang yang mati di dalam kekafiran. Kemudian yang kedua orang-orang yang melaknat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia. Baik, kita sambung orang berikutnya yang terlaknat, yaitu orang-orang yang mengaku atau mengaku-ngaku nasab palsu. Orang-orang yang mengaku bernasab kepada seseorang, tapi kenyataannya tidak begitu. Jadi kalau bahasa sederhananya, memalsukan nasab, memalsukan garis keturunan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man ad'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku-ngaku nasab bukan kepada ayah kandungnya, awintama ila ghairi mawalihi, atau budak yang mengaku bukan milik majikannya, fa'alaihi la'natullah al-mutatabi'ah ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang itu mendapatkan laknat Allah, diikuti oleh malaikat dan seluruh manusia sehingga hari kiamat. Jadi dilaknat-laknat, terlaknat sampai hari kiamat. Tentu bahasa ini menunjukkan kemarahan Allah kepada yang memalsukan garis keturunan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada dua sudut pandang orang yang memalsukan garis keturunannya. Bisa jadi mengaku-ngaku dari keturunan seseorang, atau tidak mengakui dari keturunan seseorang. Ada dua model. Model yang pertama, mengaku-ngaku turunan seseorang. Ini biasanya orang yang mengaku-ngaku turunan seseorang karena ingin dikenal, mungkin merasa lebih hebat kedudukannya kalau dia mengaku turunan fulan, padahal dia bukan turunan fulan. Dan ini banyak terjadi. Dan biasanya turunan yang diakui itu ya turunan orang-orang yang dianggap hebat. Kalau enggak hebat, siapa yang mau mengaku? Kita sebelum jadi bupati enggak ada yang mengaku saudara kita. Begitu sudah jadi bupati, sudah banyak saudara. Turun dari bupati, hilang lagi saudara.
Jadi begitu pensiun hilang. Itu contoh paling sederhana. Mengaku-ngaku menjadi bahagian dari garis keturunan orang itu dosa. Kalau di dunia Arab itu setiap bani punya nama masing-masing. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, setiap suku punya marga. Bani Salamah, macam-macam itu. Jadi mereka memang terbiasa menjaga garis keturunan. Jadi kalau Bani Fulan, itu berarti kakek pertamanya yang paling tua bernama Fulan. Misal Bani Abdul Muttalib, itu berarti keturunan dari Abdul Muttalib. Begitu-begitu, itu kebiasaan orang Arab dari dulu sampai sekarang. Makanya marga menjadi salah satu penanda keturunan. Marga di Arab itu menjadi salah satu penanda keturunan. Itu baik. Yang tidak baik terlalu fanatik terhadap keturunan. Menjaga keturunan itu baik. Menjaga satu garis darah, walaupun kakek dari pertama sudah 10 generasi ke kita, tapi kita tahu ini kita saudara dengan sama marganya, itu baik. Menjaga keturunan baik. Yang tidak baik terlalu fanatik terhadap keturunan sehingga merasa orang lain rendah. Itu yang tidak baik. Dari dulu kaum Quraisy itu menjaga sekali keturunan. Nabi Muhammad sendiri sangat menjaga keturunan, garis keturunan. Garis keturunan itu tidak bisa menjamin surga. Garis keturunan tidak bisa menjamin surga. Ukuran tolak ukur seseorang baik dan tidak baik bukan pada garis keturunannya, tapi pada ketakwaannya. Banyak yang mengaku-ngaku turunan Nabi tetapi pancuri manuk. Tapi banyak yang bukan turunan Nabi malah menjadi orang saleh. Jadi garis keturunan itu salah satu jembatan menjaga hubungan rahim agar kita tidak terputus keberkahan dari rahim. Namun ketika kita merasa bahawa seakan-akan kalau sudah sambung garis keturunan dengan fulan, kita seakan-akan terjamin mendapat surga, itu salah. Jangan mengira keturunan Tengku Umar, Cud Nyadin, Tengku Cidi Tiro, lalu merasa diri jaminan surga. Itu tidak ada sandaran ke situ. Karena keturunan itu hubungannya adalah hubungan rahim. Namun biasanya keturunan orang saleh diberkahi Allah mendapatkan generasi yang saleh. Biasanya begitu. Keturunan ulama, biasa garis-garis di bawahnya ini, itu muncul lagi generasi-generasi yang terbaik. Makanya Imam Syafi'i itu satu garis dengan garis kakeknya Nabi pada kakek Kilab. Kan? Itu Syafi'i kan salah satu turunan dari garis turunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunan orang baik biasanya baik. Maka kita dalam mencari jodoh pun salah satu yang disuruh perhatikan adalah nasab. Itu keturunan orang baik-baik. Jangan cari keturunan orang jahat. Kenapa? Nanti berefek pada kebahagiaan dan lebih dahsyat berefek pada kesalehan. Kita baik, tapi anak kita kahwin sama keturunan orang tidak baik, sama keturunan pengedar sabu-sabu misalnya. Anak kita yang baik berubah di tangan suami dia yang tidak baik ini. Maka tetap nasab itu mempengaruhi, namun bukan jaminan untuk mendapatkan surga. Nabi sendiri
mengatakan dalam hadis bahwa seandainya Fatimah mencuri, sungguh laqata'tu yadaha, sungguh tangan Fatimah pun kupotong. Jadi bukan gara-gara anak Nabi lalu kemudian seakan-akan tidak ada kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi ini fungsi daripada menjaga turunan. Itu baik. Kita orang Aceh sudah mulai kehilangan garis ini. Kita sudah melaut-laut, enggak tahu lagi. Bahkan dengan satu kakek yang baru 5 tingkatan pun kita enggak tahu lagi mana saudara kita. Orang Batak itu jaga keturunan. Batak Islam dari Mandailing itu turunan terjaga melalui marga. Jadi yang Nasution semua Nasution, Pak. Yang Lubis kan. Jadi ketika bertemu sesama Lubis naik bis itu sama-sama saudara. Merasa dia mau ke Aceh ketemu, maka satu kos, cari kos yang cari temannya yang Lubis, padahal enggak kenal tuh, tapi karena merasa ini darah kita nih, satu kakek dulu nih, tertolong, Pak. Dan itu sering terjadi sesama Nasution begitu. Nah, kita Aceh udah enggak ada lagi itu. Kita marga kita apa? Aceh. Kehana lain, Pak. Aceh apa kita? Enggak tahu kita. Mungkin saya sama bapak saudara. Tapi saya enggak tahu nama kakek bapak siapa, bapak enggak tahu nama kakek saya siapa, marga enggak ada, bani enggak ada. Padahal kita masih satu garis. Ini akibatnya mudahnya terpecah. Kita sering terpecah-pecah. Kita kurang terikat hati. Terlalu lebar, tipre-tipre, Pak, berserak-serak. Jadi ini penting untuk dijaga. Namun yang menyebabkan terlaknat adalah ketika mengaku-ngaku jadi turunan orang padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan darah kita dengan dia. Ini yang terlaknat. Kita mengaku ayah bahwa kakek kita fulan, padahal kita bukan dari dia dan kita tahu itu bukan dari dia. Kita terlaknat. Mohon maaf yang mengaku-ngaku turunan Nabi padahal dia enggak tahu persis turunan Nabi pahana. Itu termasuk terlaknat, mengakui garis Nabi tapi dia sendiri enggak tahu dengan pasti. Kecuali memang silsilahnya pasti, itu tidak mengapa. Kita cenderung merasa bangga mengaku turunan orang padahal di sisi Allah malah itu perbuatan hina. Makanya tadi Rasulullah menyebutkan terlaknatlah orang-orang yang mengaku-ngaku turunan orang lain padahal tidak begitu ceritanya. Lalu orang yang model kedua yang terlaknat di sini, dia tidak mau mengakui. Yang tadi mengaku-ngaku turunan orang, sekarang model kedua, dia tidak mau mengakui turunan dari seseorang. Nah, itu sama. Jadi mengaburkan tentang keturunan seseorang sama-sama terlaknat. Ada seorang ayah pelihara anak angkat, lalu dia kaburkan garis turunan anak angkat ini. Dia kaburkan. Jadi mulai dari pemalsuan akte sampai si anak ini pun enggak tahu lagi nama ayah aslinya. Diangkat dari bayi. Dibuat nama ayahnya, ayah yang mengangkatnya. Ini dosa besar. Dosa besar. Mengubah keturunan orang. Jadi yang punya anak angkat tetap harus kasih tahu, kamu bukan anak kami, kamu anak kami angkat. Nama ayahmu fulan, nama ibumu fulan. Cuma karena mereka tidak mampu, lalu dia berikan ke kami. Harus sampai segitu. Banyak orang hari ini pelihara anak angkat enggak mau kasih tahu lagi. Begitu sudah besar mau dikasih tahu, takut terjadi perkara yang besar,
akhirnya ditutupi. Itu gara-gara itulah nanti kita bermasalah di hadapan Allah. Di alam kubur bisa jadi disiksa, di akhirat disiksa. Kenapa? Karena berani mengaburkan garis keturunan. Jadi anak angkat tu saking perhatiannya Allah untuk mengubah kebiasaan orang Arab, kalau sudah mengangkat anak seakan-akan anak itu anak kandung. Itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Makanya dulu sahabat yaitu Zaid bin Harithah, nama ayahnya Harithah, itu diangkat oleh Nabi dari kecil. Orang Arab menganggap itu anak Nabi, maka Zaid dirubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Orang panggil Zaid bin Muhammad, anak angkat Nabi. Dan Allah langsung membatalkan pengakuan tersebut. Cara Allah membatalkan unik dan penuh dengan kesabaran. Nah ini, kalau Allah yang mengatur sebuah rencana, berbeda dengan kita mengatur rencana. Dari Zaid ini punya istri, namanya Zainab binti Jahsh. Zainab dari keturunan orang mampu, orang kaya, terpandang. Zaid dari keturunan orang yang biasa saja. Sehingga Zainab sebenarnya tidak suka pada Zaid. Namun dia terima lamaran Zaid karena mewakili Rasulullah. Jadi karena Zaid dianggap perwakilan dari Rasulullah, Zainab terima. Ujungnya karena menikah dengan tidak sekufu, terjadi keributan. Zainab tidak pernah mau melayani Zaid. Zaid kecewa, ribut terus-terusan. Dalam pandangan para ahli sejarah, memang belum pernah disentuh oleh Zaid. Jadi dari awal perkawinan itu udah ribut gitu saja. Akhirnya Allah menyuruh Nabi untuk menceraikan Zaid dan Zainab. Ayah angkat Zaid, Nabi, disuruh ceraikan perkawinan Zaid dan Zainab. Setelah disuruh ceraikan, Allah suruh lagi, kemudian Muhammad nikahilah Zainab. Jadi disuruh nikahi istri anak angkatnya sendiri. Kan cukup berat permintaan itu. Bagaimana pandangan orang? Muhammad setelah mengacaukan keluarga anak angkatnya, lalu mengambil istri anak angkatnya untuk jadi istrinya. Kan buruk sekali imej orang itu. Itu ribut tu, heboh tu waktu itu tu. Namun Nabi tahu Allah punya maksud. Nabi lakukan, tidak ada penolakan dari Nabi. Disuruh ceraikan Zaid dengan Zainab, tidak lama Nabi menikahi Zainab. Apa tujuan intinya? Membatalkan urusan anak angkat yang dianggap sebagai anak kandung. Dengan keadaan itu, maka muncullah hukum anak angkat bukan anak kandung. Istri anak angkat bukan menantu. Tidak haram untuk dinikahi. Anak angkat tidak dapat warisan dari orang tua angkatnya. Begitu juga sebaliknya. Anak angkat tidak boleh melihat aurat dari orang tua angkatnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi banyak yang syariat ingin ajarkan dengan melalui perkawinan Nabi dengan Zainab. Sekarang coba lihat, orang yang mengaku-ngaku anak angkat atau mengangkat-ngangkat anak, kan cukup banyak dosa. Tujuan baik. Pertama dosa, tidak kasih tahu siapa ayah sebenarnya. Sampai besar enggak dikasih tahu. Dosa kedua, si anak angkat berhubungan dengan ayah angkat atau ibu angkat seperti hubungan mahram. Ibu enggak pakai jilbab, pakai daster di rumah. Di rumah ada anak angkat, udah besar. Dikira aman, padahal itu orang lain tuh. Enggak ada hubungan darah apapun. Udah dosa lagi. Tiap hari dosa, karena mamaknya tiap hari pakai daster. Bapak pakai celana pendek.
Ada anak angkat gadis, kita pakai celana pendek di atas paha, cuci mobil, angkat galon, jogging di belakang rumah, loncat-loncat dengan karet. Banyak di rumah. Kadang-kadang tak pakai celana pun. Ini untung-untung ngeluh pana. Ada anak gadis tu, anak angkat, dianggap anak kandung, dia antarkan teh, dia panggil papa, ni pap, ni tehnya, minumnya, ini kuih bolunya, ini kongguannya, duduk sama papa angkat, paha bapa angkat di depan anak gadis, karena merasa sudah kandung, merasa enggak berdosa. Padahal dosa, karena tidak ada hubungan mahram apapun. Tiap hari berdosa. Di bapa angkat juga begitu. Melihat aurat anak gadis yang dianggap anak kandung, padahal anak orang. Anak gadis enggak pakai jilbab, anak gadis pakai anduk kamar mandi. Dianggap alah anak dero tuhnya, karena dari kecil sudah sama kita. Padahal dosa. Sudah dosa lagi. Yang ketiga, hubungan anak angkat dengan anak kita. Tidak ada hubungan apa-apa. Tapi saling bercengkrama seakan-akan mahram. Tidur berdua, dianggap adik dengan kakak. Padahal sudah besar nih, anak gadis, anak angkat kita, anak kita pun sudah besar. Tidur berdua karena dianggap adik kakak. Lalu lihat aurat. Itu paling parah. Ujung-ujungnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau kita enggak punya hubungan darah, syahwatnya berbeda, Pak. Kita itu tertahan syahwat kalau satu darah. Tertahan syahwat, kecuali kapungo dahan. Maka kejadian ayah perkosa anak, itu memang ayah ini ayah pungo memang. Enggak mesti dari Aceh, ayah pungo memang. Dia sudah diselimuti sama syaitan nih. Karena pada dasarnya normal hubungan darah itu mempengaruhi syahwat. Kita enggak ada syahwat, ke anak kandung kita seseksi apapun enggak bisa syahwat. Itu hubungan darah, ada darah kita pada dirinya. Kecuali yang sudah ditutupi kepalanya oleh syaitan, enggak ada iman sama sekali. Menikah saja itu tidak baik, menikah dengan yang punya hubungan saudara. Di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah itu dituliskan salah satu kenapa tidak dianjurkan menikah dengan yang punya hubungan darah, karena biasanya anak akan muncul generasi bodoh, generasi lemah. Itu yang pertama. Kenapa bisa muncul generasi lemah, agak bodoh-bodoh? Karena syahwat tidak membara. Jadi syahwatnya enggak penuh, Pak, enggak full, punya bateri 50%. Menikah dengan sepupu. Dari kecil memang sudah teman main kita, dengan sepupu dulu dah menikah. Boleh enggak? Boleh, karena sepupu bukan mahram tapi punya hubungan darah. Syahwat ini enggak ana penuh. Kalau cinta tidak sepenuhnya cinta, karena dijodohkan. Akibatnya apa? Akibat syahwat tidak membara ketika mencintai, maka lemah, menimbulkan efek otak lemah, dan itu terbukti, Pak, dalam banyak masalah. Saya sudah coba survei ke beberapa hasil curhatan, memang begitu. Rata-rata enggak pintar anak. Itu efek pertama, dan disebutkan dalam kitab. Efek kedua, kalau punya penyakit keturunan, itu bersambung-sambung tuh, enggak habis-habis tuh. Sambung-sambung, Pak. Kan kita belajar biologi kan dulu ada tuh garis XY, XY, XY. Kalau ketemu X sama X berarti XX. Kalau YY berarti YY, kan? Jadi yang yoyo yang mana? Pokoknya lagi-lagian lah. Itu keturunan bersambung-sambung jadi generasi penyakit semuanya. Maka tidak baik. Menikah itu paling bagus dengan yang enggak punya hubungan darah langsung, yang jauh-jauh. Jadi jemaah mereka Allah, coba lihat dosa orang bertumpuk-tumpuk gara-gara mengaku-ngaku nasab. Dengan sesama anak berdosa, mereka mengira kandung padahal enggak ada hubungan apa-apa, pergi berdua, jalan berdua, anggap adik padahal kan adik.
Itu yang ketiga dosanya. Yang keempat, anak angkat merasa dia punya hak waris karena nggak pernah dikasih tahu bahwa dia anak angkat. Ketika meninggal ayahnya atau ibu angkatnya, si anak ini nuntut, saya kan anaknya juga, kenapa saya nggak dapat? Padahal dalam warisan dia nggak dapat, nggak ada hubungan apa-apa dengan warisan, sama sekali. Oh, kalau pernah dihibahkan, itu menjadi milik dia, dihibahkan masa hidup, atau pernah diwasiatkan, boleh, itu hak milik dia. Tapi kalau nggak ada, berharap dari warisan, tidak ada. Kalau saudara-saudaranya baik, saudara angkatnya baik, mau kasih dia sedikit. Kalau tidak, nggak bisa tuntut. Tapi dia sendiri merasa dia anak kandung, karena nggak pernah dikasih tahu. Ribut lagi, pecah kongsi, sudah ribut. Ini makanya bahaya. Ya, makanya angkat-angkat anak tu boleh angkat anak dengan tujuan memelihara. Misalkan anak yatim kita angkat, Pak. Baik. Ya. Kalau bisa jangan anak yatim saja, mamak-mamaknya terus. Itu lebih baik lagi. Kata Rasulullah apa? Man masya 'alal yatim wal armalah kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang berkeliling-keliling atau memelihara anak yatim dan janda dibuat oleh Nabi, janda, maka dia mendapat pahala seperti berjihad fi sabilillah. Jadi kalau mau pelihara anak yatim, mamak-mamaknya terus pelihara, itu lebih bagus lagi. Jadi pahala besar, tapi jangan gara-gara pahala besar kita menjadi dosa, gara-gara tidak paham bahwa mengaku-ngaku atau merubah-rubah keturunan adalah dosa besar. Sekarang yang punya anak angkat itu harus segera selesaikan sebelum meninggal. Kalau mau taubat dari dosa ini, panggil anak angkat, kasih tahu ayahmu fulan, ibumu fulan. Itu baru pangkas. Oh, masalah dia menangis 3 hari 3 malam, ada masalah. Biarkan, daripada kita berurusan dengan Allah. Lalu dia lari dari rumah, Pak. Dia sambil lari dia mengatakan, tega selama ini enggak dikasih tahu, rupanya saya bukan anak kandung. Biarkan. Itu lebih baik mengambil resiko itu daripada dia enggak tahu sampai kita mati bahwa dia bukan anak kita. Itu bahaya sekali. Sampai dia enggak berani menikah sama abang angkatnya, padahal mereka hak menikah, boleh, tapi enggak berani karena merasa kandung. Jadi panjang sekali ini gara-gara mengubah-ubah garis keturunan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menyebutkan kenapa Rasulullah mengatakan terlaknat orang-orang yang memalsukan garis keturunan. Disebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, lima fihi min kufrin ni'mah. Pertama, dosa besar itu karena orang tersebut kufur nikmat. Apa maksud kufur nikmat? Dia diberikan Allah orang tua yang sah, lahir dari orang tua yang sah, tetapi nikmat itu dia tidak mau akui. Dia tidak mau akui ini orang tuanya yang sah. Orang tua juga begitu, diberikan anak yang sah tapi tidak dianggap, itu mengkufuri nikmat Allah. Kufur nikmat itu termasuk salah satu dosa terbesar. Kita ini dengan tidak mengakui anak orang atau mengaku-ngaku anak orang, ketika kita mengaku-ngaku anak orang, seakan-akan keturunan kita itu keturunan rendahan. Misal kita ngakunya anak si A, padahal kita tahu kita anak si B. Bagaimana perasaan si B? Pasti si B mengatakan mentang-mentang kita golongan orang miskin, dia enggak akui kita sebagai ayahnya, dia lebih mengakui ke sana. Itu kufur nikmat. Dosa besar sekali dan menghancurkan perasaan orang yang melahirkan dia. Ini yang pertama, alasan kenapa besar sekali dosa orang yang memalsukan. Yang kedua, wa tadhi'a huquqil irs. Dengan dia membuat nasab palsu, dia telah menghilangkan hak-hak warisan.
Jadi bisa jadi dia ambil warisan dari tangan orang yang bukan pemberi warisan, bisa jadi dia dapat warisan, atau dia menghilangkan warisan, atau memberi warisan, tak jadi dia beri gara-gara dia enggak mengakui itu anaknya, padahal memang anaknya hak dapat dari dia, tapi gara-gara dia memalsukan, anaknya ini enggak dapat warisan dari dia, padahal harta dia adalah hak anak, cuma karena dipalsukan, si anak mengira ayahnya ini bukan ayah kandungnya, sehingga hilanglah hak tersebut. Dosa besar. Kemudian wal-wala, menghilangkan perwalian, gara-gara memalsukan nasab, menghilangkan perwalian. Coba bapak bayangkan, hari ini yang punya anak angkat, anak gadis, enggak kasih tahu dari awal, sampai berani-beraninya menikahkan anak gadis ini, supaya tidak ketahuan. Karena kalau nanti dilimpahkan ke KUA, itu ketahuan. Nanti ditanya sama anak gadis ini, kenapa ayah enggak mau menikahkan saya? Udah tersekak di situ. Daripada ketahuan, nekat menerobos larangan Allah. Dinikahkan anak angkatnya, dia yang jadi wali. Padahal dia bukan wali, dia orang lain. Kada syara yu'lam. Jadi dosanya bersambung-sambung dosanya. Karena tidak sah dinikahkan seorang kecuali oleh walinya. Kalau walinya tidak mampu tapi masih hidup, wali masih hidup, ayah masih hidup, tapi tidak mampu, atau tidak sah, bisa jadi tidak mampu, cacat, stroke, nggak mampu menikahkan, atau tidak sah. Artinya kalau dinikahkan oleh ayah nggak sah, ayahnya nggak salat. Karena salah satu daripada syarat menjadi wali adalah harus adil. Adil itu melakukan taat pada agama. Atau tidak berada di tempat. Ayah ada, tapi tinggal di Brunei. Yang nikah anaknya di Aceh, ayah nggak bisa pulang, nggak bisa di tempat. Nah, selama si wali masih hidup, otomatis nggak bisa dialihkan ke keturunan berikutnya. Dia harus diwakilahkan, suka-suka orang yang mewakilahkan. Bisa jadi dia wakilahkan ke KUA, bisa jadi dia wakilahkan ke salah satu saudaranya, tapi bukan sambungan dari wali, tetapi karena perwakilan. Kan begitu ceritanya. Jadi ujungnya wali dulu yang penting. Kalau wali itu meninggal, baru diambil alih oleh wali yang lebih dekat berikutnya. Enggak perlu perwakilan tuh kalau sudah meninggal. Nah, kan begitu aturannya. Sekarang gara-gara mengubah-ubah nasab, wali ini bukan walinya tapi berani menikahkannya. Terlaknat. Itu hukum perkawinan itu apa? Tidak sah, batal. Yang jadi masalah anak angkat itu tertipu. Dia sendiri enggak tahu nih ayah angkatnya ni bukan ayahnya, dia enggak tahu. Bagi si anak angkat yang menikah, pernikahannya walaupun batal dari sisi hukum, tetapi bagi mereka enggak dosa, karena mereka enggak tahu. Suaminya pun enggak tahu bahwa istrinya dia berjabat tangan bukan dengan ayah kandung si istri. Semua ditutupi, Pak, digelapkan. Yang dosa siapa? Si penggelap. Berani menghalalkan yang diharamkan Allah dengan melalui pemalsuan nasab. Kada shalom, bertumpuk-tumpuk dosa, terlaknat, betul-betul terlaknat orang-orang yang mengaku-ngaku turunan atau memalsukan nasab dari orang lain. Jadi sampai hubungan wali pun hancur gara-gara pemalsuan itu. Lalu kemudian wa ghairi zalika ma'a ma fihi min qati'atir rahim wal 'uquq, juga gara-gara memalsukan hubungan nasab bisa menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan yang asli, juga bisa menyebabkan durhaka pada orang tua. Ini makanya kenapa terlaknat, banyak sekali dosanya. Putus hubungan kerabat yang benar dengan orang tua bisa durhaka, enggak mengakui itu orang tua kita durhaka. Sebenci-bencinya anak pada orang tuanya, yang urusan darah enggak bisa hilang. Enggak boleh di KTP kita rubah
menjadi nama ibu. Nggak boleh. Misal contoh, ayah meninggalkan kita di waktu bayi bersama ibu. Dia udah lari, Pak. Anak ni dibesarkan oleh ibunya, tertanam rasa benci kepada ayahnya. Siapa yang nggak benci? Kan wajar benci. Ibu yang menafkahi, yang membesarkan, ayah nggak peduli. Lalu kita besar, saking bencinya kita nggak mau pakai nama dia, walaupun ibu sudah kasih tahu nama ayahmu begini, dia nggak mau pakai. Di KTP pun tetap dia pakai nama ibu. Berdosakah? Dosa. Benci silahkan benci, tetapi darah nggak bisa dihilangkan. Pakai nama dia wajib, mengaku keturunan dia wajib. Masalah kita mau jelaskan, walaupun ayahku itu ayahku, tetapi aku tidak menganggapnya seperti seorang ayah yang baik. Itu terserah masalah benci itu. Tapi mengubah-ubah haram. Haram. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita jaga-jaga dalam hidup. Jangan gara-gara cenderung cinta pada orang, cenderung ingin pamer bangga pada keturunan seseorang, lalu kita merasa bahwa kita adalah keturunan dia. Ya. Baik, saya berhenti dulu di sini.